Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa dan teman-teman saya yaitu Ananda Destriarini Tirtayano dan Widya Astuti. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Ahmad Junaidi selaku dosen pengampu teologi Islam. Dan di sini kami akan membahas tentang aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah. Menurut bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah faham yang menyebarkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qadha dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, namun diciptakan. Jabariyah memiliki arti suatu kelompok atau aliran isme. Awal mula kemunculan faham Jabariyah adalah sejak awal periode Islam, namun Al-Jabar sebagai suatu pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan baru terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Faham Jabariyah secara nyata menjadi aliran yang disebarkan kepada orang lain pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Penyebaran aliran Jabariyah. Yang pertama, faham Al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Kedua, disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Yang ketiga, dalam perkembangannya, faham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, diantaranya An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Perkembangan Jabariyah. Menurut Ashisyah Ratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksa oleh dirinya. Pembuka Jabariyah ekstrim. Ja'ad bin Dirham adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk, oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Bin Safwan, nama lengkapnya adalah Abu Mahrub Zaman bin Safwan. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengarkan, dan melihat. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun baik, tetapi manusia mempunyai bagian dalamnya. Pemuka Jabariyah moderat. An-Nazar, nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad Al-Azhar. Para pengikutnya disebut An-Nazariyah atau Al-Husaniyah. 1. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut dalam teori Al-Ash'ari. 2. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi ia mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Ad-Diyar, nama lengkapnya adalah Diyar bin Ammar. 1. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain al-Nazar, bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan. 2. Mengenai ru'yatul
Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang ajaran Jabariyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, perbuatan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.